Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena Nabi SAW telah mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, apa makna keberkahan? Para ulama kita menjelaskan di antara makna keberkahan adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak, yang melimpah. Ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Artinya, orang-orang yang mendapati bulan Ramadan seharusnya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang sukses akhiratnya. Namun ternyata ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada di antara manusia-manusia golongan yang merugi di bulan Ramadan. Dan itu ada 5, sebagaimana yang akan kita sampaikan dari penjelasan yaitu Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Sadhan rahimahullahu ta'ala dalam salah satu artikelnya. Beliau menyebutkan ada 5 golongan yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama, yaitu mereka yang menganggap biasa bulan Ramadan. Tidak ada sama sekali keistimewaan di dalam hatinya. Menurutnya Ramadan adalah bulan yang biasa. Beliau mengatakan di sini, wa minan nasi qismun yadkhulu alaihi syahrul Ramadan. Di antara manusia ada golongan yang tatkala masuk kepadanya bulan Ramadan, wa yakhruju wa huwa ala ma kana alaih, dan ketika keluar dia masih tetap seperti keadaannya semula. Qabla Ramadan, seperti di sebelum bulan Ramadan. Pengaruhnya bulan Ramadan baginya, walam yazdad raghbatan fil khairat wal musara'ati ilaiha. Tidak ada keinginan untuk menambah kebaikan dan berlomba-lomba kepadanya. Nah, ini golongan yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Intinya tidak ada perubahan kebaikan, tidak ada peningkatan kebaikan. Mungkin saja dia salat, mungkin saja dia baca Quran, tapi tidak berubah menjadi salat yang lebih baik, baca Quran yang lebih baik. Biasanya mungkin baca Quran sepekan sekali, sebulan sekali. Di Ramadan pun juga demikian, tidak ada peningkatan kebaikan. Kalau kesehariannya online terus, gak dikurangi. Kalau di luar bulan Ramadan masih ngegame, di bulan Ramadan juga gak dikurangi. Ini manusia yang merugi, jamaah sekalian. Tidak ada pengurangan hal-hal yang tidak bermanfaat, pun tidak ada penambahan hal-hal yang bermanfaat. Baginya Ramadan bulan yang biasa. Maka ini golongan yang pertama yang merugi. Yang kedua, jamaah sekalian, yaitu ada golongan yang berubah alim namun hanya di bulan Ramadan saja. Beliau mengatakan, wa minan nasi qismun la ya'rifullaha illa fi Ramadan. Ada sekelompok manusia hanya di bulan Ramadan. Fa idza jaa Ramadan ra'aitahum ruk'an sujada. Tatkala masuk bulan Ramadan, engkau melihat mereka salat, rukuk dan sujud. Fa idzan salakha Ramadan adu ila ma kanu alaihi minal ma'asi. Tapi tatkala Ramadan telah usai, maka mereka kembali pada keadaannya dahulu, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah taala, dia berubah hanya di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan kembali ke dalam kemaksiatannya, meninggalkan salat, meninggalkan masjid, meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah,
adalah mereka yang hanya puasa namun sebatas menahan lapar dan dahaga saja, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi bahkan menghapus amalan puasanya. Beliau mengatakan rahimahullah, wa minnan nasi qismun yasumu batnuhu 'anil mat'umat. Di antara manusia ada sekelompok golongan yang perutnya puasa dari makanan-makanan, wala yaltafitu ila ma siwa dzalik, tidak menoleh kecuali selain hal itu. Fatarahu ab'ada nasi 'anil akli wasyurbi fi Ramadan. Maka engkau melihat dia adalah orang yang paling jauh dari makanan dan minuman di bulan Ramadan. Artinya puasa, tidak makan, tidak minum. Lakin akan tetapi la yajidu harajan fi sima'il munkarat. Engkau tidak menjumpai atau dia tidak dijumpai yaitu ada masalah di dalam mendengarkan perkataan-perkataan yang mungkar, wal ghibah wan namimah. Ghibah menggunjing dan namimah adu domba. Dalam hal ini Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Dan juga Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan dusta, dan beramal dengan amalan zur, maka Allah tidak butuh puasanya. Maka ini golongan yang ketiga jamaah sekalian, berpuasa dari menahan lapar dan menahan dahaga, tetapi lisannya, telinganya masih dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya tidak dijaga dari menggunjing, dari namimah, mengadu domba, dari berkata dusta, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Telinganya juga demikian, tidak dijadikan untuk menjaga diri dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang semacam ini meskipun dia berpuasa namun dia termasuk di antara golongan orang yang merugi. Yang keempat jamaah bulan Ramadan adalah mereka yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik di bulan Ramadan. Tidak memanfaatkan waktunya dengan baik di bulan Ramadan. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, wa minan nasi qismun, di antara manusia ada golongan, ja'ala nahara siyami raqadatan wa laylahu samratan. Ada yang menjadikan siangnya di bulan Ramadan ini sebagai waktu untuk tidur pulas, sedangkan malamnya dijadikan waktu untuk begadang. Fala huwa istaghalla naharahu bidzikri wal khair. Siangnya tidak digunakan untuk berzikir dan kebaikan. Ya, jadi mentang-mentang puasa dimanfaatkan untuk tidur pulas. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Di malam harinya ia digunakan untuk begadang, bukan untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk salat malam, bukan untuk baca Quran. Maka meskipun di siang harinya ia puasa, tapi ia habiskan untuk hal yang tidak bermanfaat, hanya tidur. Apa yang dia dapatkan dari tidurnya? Bangun-bangun menjelang buka, dia buka, setelah itu malam begadang sampai menjelang subuh. Maka ini termasuk golongan yang merugi di bulan Ramadan. Dan yang terakhir ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kelima, antara orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tetap melakukan maksiat meskipun itu di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, wa minan nasi qismun, dan di antara manusia ada segolongan, la ya'rifullaha fi ramadana wala fi ghairi ramadan, yang tidak mengenal Allah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Wa hadza syarrul aqsami wa akhbathuha wa akhtaruha, dan ini adalah golongan yang paling buruk, yang paling busuk, dan yang paling bahaya. Fatarahu la yalqa bis salah, engkau tidak melihat dia mengerjakan salat, au siyam atau puasa,
wa yatruku dzalika 'amdan, dan ia tinggalkan itu dengan sengaja. Iya jamaah sekalian, sangat disayangkan di negeri kita yang mayoritas umat Islam masih kita jumpai orang-orang seperti ini yang tidak punya rasa malu di bulan Ramadan, makan di siang hari, meninggalkan puasa secara sengaja. Tidak punya malu, ia meninggalkan salat. Maka orang semacam ini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakum, diharapkan dari mana kebaikannya? Sedangkan Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, faman hurima khairaha faqad hurim. Maka barang siapa yang terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan, sungguh ia telah terhalang dari segala macam kebaikan. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tatkala menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan kalau di bulan Ramadan saja ya tidak ada perasaan untuk kembali kepada Allah, tidak ada terketuk di dalam hatinya untuk bertobat kepada Allah, lalu di bulan mana lagi diharapkan dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, ini banyak kita saksikan mereka-mereka yang tidak puasa, tidak salat di bulan Ramadan. As'alullah al-afiyah. Maka semoga kita, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak termasuk di antara 5 golongan ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, kebaikan bulan Ramadan, sehingga kita menjadi lebih baik lagi di bulan Ramadan, dan tentunya berpengaruh nanti setelah bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru